Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Belum semuanya, saya mau dengar setiap pribadi di ruangan ini mengucapkan Shalom. Selamat hari Minggu, Shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa kembali melayani saudara semuanya. Nah, hari ini saya juga datang dengan kabar baik bahwa Rabu kemarin 24 Januari anak saya yang pertama sudah lahir dengan selamat. Boleh gak ditampilin fotonya? Ini mirip siapa saudara ya? Boleh gak yang di live chat tulis ini kira-kira mirip siapa saudara? Yang pasti bukan mirip tetangga saya ya kan? Saudara, saya bersyukur karena Rabu kemarin jam 6.44 lahirlah Tiffany Abby Gunawan. Ya saudara, kasih tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Dan saya bersyukur anaknya sehat sempurna, lahir 2,9 kilo, panjangnya 48 cm. Dan hari ini lagi di rumah dengan istri saya, nggak bisa hadir. Nanti akan datang pertama kali ke gereja. Saya akan kenalkan kepada saudara nanti waktu dia penyerahan anak. Dan saya percaya kalau hari ini Tuhan menjawab doa saya, Tuhan juga menjawab doa saudara. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Kasih tahu dulu, jangan tepuk tangan dulu saudara. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Nah sekarang baru tepuk tangan yang paling meriah. Puji Tuhan. Hari ini saya mau melanjutkan khotbah yang saya mulai minggu lalu. Saudara, seperti yang saya janjikan, hari ini saya mau melanjutkan seri ini selama 3 minggu. Hari ini dan minggu depan saya akan melanjutkan apa yang saya sudah mulai minggu lalu. Minggu lalu saya menyampaikan bahwa ada 2 kata yang Tuhan berikan untuk tahun 2024. Yaitu tahun pemurnian dan pertolongan Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya, tahun apa? Pemurnian dan pertolongan Tuhan. Saya percaya tahun ini kalau kita mau dimurnikan, pasti ada pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tetapi saya sudah menyampaikan bahwa untuk kita dimurnikan harus melewati berbagai macam ujian. Minggu lalu saya sudah mengajarkan bahwa ujian pertama yang harus kita lewati adalah ujian padang gurun. Kalau saudara belum dengar, saudara boleh dengar di online ya, ada khotbahnya full di sana. Hari ini saya mau melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan tentang ujian yang harus kita hadapi di saat saudara dan saya ingin dimurnikan oleh Tuhan. Saudara, orang Israel menghadapi ujian padang gurun selama 40 tahun. Mereka berjalan di padang gurun itu, mereka dimurnikan oleh Tuhan. Ada satu generasi yang ditinggalkan, generasi yang keluar dari Mesir tidak ada satupun. Kecuali Kaleb dan Yosua yang masuk ke tanah perjanjian. Nah saudara, setelah 40 tahun ada satu generasi baru orang Israel. Yang tidak bersungut-sungut, yang mereka tidak memberontak. Mereka yang punya iman, pada akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang ujian berikutnya. Setelah kita melewati padang gurun, apalagi yang harus kita hadapi? Coba kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Yosua pasalnya yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Di sini kita melihat bahwa Musa, pemimpin Israel, yang membawa orang Israel keluar dari Mesir telah mati. Dan digantikan oleh seorang yang masih muda, yang tentunya mungkin tidak sepengalaman Musa. Tetapi Tuhan juga pakai dia secara luar biasa. Saya akan baca ayat pertama, saudara kedua, dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. 2, hambaku telah mati sama-sama, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah apa? Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4, dari Gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6, kuatkan, teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah
hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8 saudara, janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan, dan engkau akan, 9 baca sama-sama, 1, 2, 3. Bukankah aku perintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sama-sama dengan iman, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Setelah padang gurun 40 tahun lewat, sekarang mereka menghadapi ujian yang baru. Saya sebut sebagai ujian sungai Yordan. Ulangin 1, 2, 3. Ujian apa Bapak Ibu Saudara? Sungai Yordan. Setelah Mesir, setelah padang gurun, masuklah mereka ke ujian yang baru. Mereka harus melewati, menyeberangi sebuah sungai yang disebut sungai Yordan. Hari ini kita mau membahas tentang sungai Yordan. Bapak Ibu, sungai Yordan saya sebut adalah sebuah jembatan dari yang lama menuju yang baru. Kenapa saya sebut demikian? Karena itu merupakan satu titik di mana orang Israel menyeberangi tanah perjanjian yang lama, yaitu Goshen di Mesir, di mana mereka dipelihara selama ratusan tahun. Dan mereka memasuki tanah perjanjian yang baru yang disebut Kanaan, yang melimpah dengan susu dan madu. Ini adalah sebuah lambang sungai Yordan akan kita meninggalkan yang lama. Kita meninggalkan perbudakan. Kita memasuki perjanjian yang baru. Sebab itu kalau saudara ingat di dalam perjanjian baru, kita tahu juru selamat kita Tuhan Yesus di awal pelayanannya pernah dibaptis di sebuah sungai, namanya sungai apa? Yordan juga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu itu adalah lambang dari new beginning. Meninggalkan perjanjian yang lama dan memulai perjanjian yang baru. Tahukah saudara bahwa orang yang melewati sungai Yordan ini akan melihat yang lama dia tinggalkan. Yang baru Tuhan sediakan, yang terbaik buat dia. Yang setuju katakan amin. Nah, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Mereka meninggalkan yang lama, masuk yang baru. Tetapi tidak semudah itu Bapak Ibu. Karena kalau kita kembali ke konteks orang Israel pada saat itu, mereka menghadapi sebuah sungai yang mustahil untuk diseberangi. Saudara, saya sebut sebenarnya sungai Yordan merupakan tanda dari kemustahilan yang harus setiap kita hadapi. Kesusahan bisa dilewati dengan usaha. Tetapi sesuatu yang mustahil itu ya seperti yang dikatakan mustahil untuk kita bisa lewati. Mungkin hari ini engkau juga menghadapi ujian yang sama seperti orang Israel. Engkau sedang menghadapi kemustahilan. Dan memang semua fakta menyatakan bahwa mustahil untuk engkau bisa melewati itu. Ada yang bilang mustahil untuk engkau sembuh. Mungkin mustahil untuk rumah tanggamu bisa dipulihkan. Mustahil untuk kamu punya anak. Mustahil untuk bisnismu bangkit. Mustahil untuk persoalanmu segera selesai. Mustahil untuk hutangmu bisa lunas dalam waktu dekat. Mungkin seperti orang Israel menghadapi sungai Yordan itu, saudara juga berkata, aduh pastor, tantangan saya terlalu berat. Kenapa sungai Yordan itu berat? Kenapa mustahil untuk dilewati? Saudara harus tahu pada saat orang Israel mau menyeberangi sungai Yordan, mereka berada di dalam pergantian musim. Apa Bapak Ibu Saudara? Pergantian musim. Pergantian dari musim dingin menuju musim menuai. Nanti saudara akan lihat, nanti kita akan baca. Di mana pergantian ini tentunya ada banyak perubahan yang terjadi. Kenapa sungai itu tidak mungkin bisa diseberangi? Karena pada saat musim dingin ada satu gunung di Israel yang penuh dengan salju. Saudara, nanti Maret saya akan berangkat ke Israel bersama dengan rombongan 200 orang. Dan saudara, biasanya kalau lagi dingin-dingin, musim dingin, di Israel itu ada satu gunung yang terkenal namanya Gunung Hermon. Biasanya salju di Gunung Hermon itu gak kalah sama Swiss. Waduh, bagus banget. Nah, di musim dingin, Gunung Hermon itu penuh dengan salju dari zaman dulu. Nah, begitu masuk musim penuaian, musim panas, apa yang terjadi?
Kalau musim panas, saljunya mulai ngapain? Leleh. Nah, lelehnya menuju kemana? Tentunya jadi air menuju kemana? Ke Sungai Yordan. Karena itu di musim menuai, Sungai Yordan itu begitu meluap-luap airnya. Dan kecepatannya bisa 60 km per jam. Kedalamannya 15 sampai 60 meter. Tidak ada satupun manusia yang bisa melewati. Kenapa 12 pengintai sebelumnya bisa lewat? Karena waktu mereka datang belum musim menuai, masih musim dingin. Jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu, tidak mungkin satupun orang Israel bisa nyeberangin. Gak mungkin, harus nunggu satu musim. Harus nunggu musim dingin berikutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu merupakan satu hal yang gak bisa dilawan. Itulah yang disebut dengan mustahil. Mungkin saudara juga ngalamin gitu, pastor, keadaannya yang ada. Faktanya, nature-nya gak mungkin. Tapi dengar saya baik, tahun ini engkau harus memegang satu prinsip. Boleh engkau menghadapi kemustahilan sebesar apapun seperti Sungai Yordan yang gak bisa diseberangi. Tapi peganglah satu prinsip, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kasih tahu kanan kiri, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di rumah tulis di live chat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saudara, apa yang terjadi? Sungai itu yang gak bisa diseberangi, sama Tuhan dibelah jadi dua. Aduh. Tetapi satu hal yang saya perhatikan, bahwa sungai itu terbelah jadi dua. Hanya, perhatikan, hanya terjadi setelah orang Israel melangkah. Jadi ada kerjasama nih. Tuhan yang melakukan yang tidak mungkin, orang Israel melakukan yang mungkin. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dan bernubuat atas hidup saudara, tahun ini kau akan mengalami mujizat dari Tuhan. Tetapi dengar baik, mujizat hanya bisa terjadi kalau saudara lakukan bagian saudara. Seperti orang Israel, mereka melangkah dulu. Saya katakan gini, kalau sesuatu tidak terjadi dalam hidupmu, mujizat tidak terjadi dalam hidupmu, saya ulangin sekali lagi, kalau mujizat gak terjadi tahun ini, itu gagalnya bukan di sisi Tuhan. Saya ulangin. Jika sesuatu mujizat gak terjadi tahun 2024, gagalnya bukan di sisi apa? Tadi kita barusan nyanyi, saya gak janjian sama Pak Frigo. Dikatakan apa? Tuhan tak pernah. Jadi kalau tahun ini gak ada mujizat, bukan salahnya di pihak Tuhan. Tapi mungkin salahnya di pihak siapa? Di pihak kita. Karena pada saat orang Israel membuat keputusan yang tepat, laut itu terbelah. Dan akhirnya mereka lulus ujian itu. Kelihatannya sederhana, hanya menyeberangi beberapa kilometer. Tetapi membutuhkan iman yang besar. Karena itu hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita bisa lulus ujian Sungai Yordan. Saya akan tutup dengan ini. Berapa banyak di sini mau lulus ujian Sungai Yordan tahun ini? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Buka Yosua 3 ayat 3 sampai 4. Kalau saudara mau kita belajar sama-sama. Yosua 3 ayatnya ke-3 sampai ayatnya ke-4. Boleh kita baca sama-sama supaya semangat? 1, 2, 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya apa? Segera lihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu. 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak berapa? Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh sebab jalan itu belum pernah. Jadi dikatakan seperti ini. Nanti pada hari berangkat menyeberangi Sungai Yordan, kamu hanya boleh berangkat saat tabut perjanjian jalan dulu. Jadi perhatikan gini, tabutnya diangkat para imam, para pendeta, jalan dulu, orang Israel baru berangkat. Dan orang Israel ngikutinnya, gak boleh dekat-dekat. Dari jauh, diikuti. Kenapa? Sebab jalan yang akan kamu tempuh belum pernah kamu lalui. Jadi biar tabutnya berjalan di depan, kamu yang di belakang. Nah saudara, poin yang pertama kalau saudara mau lulus ujian Sungai Yordan, engkau harus menaruh Tuhan di tempat pertama. Boleh ulangi, menaruh Tuhan di mana Bapak Ibu? Tempat pertama. Dikatakan, biar tabut itu yang jalan dulu, tabut itu yang berjalan di depan, kamu yang di belakang. Nah, ini formasi yang tepat. Kalau sepak bola itu formasinya. Tabut perjanjian di depan, orang Israel di belakang.
Saya ulangin lagi. Tabut perjanjian yang di depan, orang Israel di mana? Nah, tabut perjanjian ini lambang. Lambang apa? Lambang akan satu pribadi. Coba kita lihat. Apa isinya tabut perjanjian? Ada yang bisa jawab? Tabut perjanjian isinya ada 3. 1, buli-buli berisi mana. Kita tahu 40 tahun orang Israel di padang gurun dipelihara dengan roti. Namanya roti mana. Roti ini nggak bisa rusak. Bisa dimasukkan di buli-buli ini. Dimasukkan. Roti hidup. Rotinya nggak bisa mati. Yang kedua ada tongkat Harun yang bertunas. Nah zaman dulu setiap suku, Israel ada 12 suku. Semua punya imam, ada pendetanya masing-masing. Nah setiap pendeta itu punya tongkat. Imamnya bawa tongkat. Nah satu hari ada 11 imam, mereka jealous sama yang namanya Harun. Kenapa? Harun imam besar. Wah ketuanya nih, imam besar. Nah kebetulan Harun ini sepupunya Musa. Nah yang lain semuanya pada jealous. Pada buat isu politik dinasti. Ya kita gak usah bahas itu di sini Bapak Ibu Saudara. Politik dinasti, itu kan sepupunya. Makanya diangkat jadi imam besar. Mereka mau kudeta. Tapi Tuhan bilang gini, hey, kalau Harun memang yang aku pilih. Kalian mau apa? Lalu dibuat satu ujian. Gini, semua pendeta, imam, keluarin tongkatnya. Malam ini Tuhan akan buat salah satu tongkat itu keluar tanaman. Tongkat ini udah mati, udah dicabut. Tapi tongkat yang mati ini nanti akan keluar tanaman. Itu imam besar yang dipilih Tuhan. Apa yang terjadi? Semalaman tidur. Besok paginya tongkatnya Harun keluar tanamannya. Bayangin dari tongkat yang mati, kayu yang mati keluar kehidupan. Yang ketiga ada 2 loh batu. Di mana Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Saudara itu adalah firman yang Tuhan sampaikan kepada umatnya. 1 roti yang hidup. 1 kayu mati keluar kehidupan. Satunya 2 loh batu firman. Siapa roti kehidupan? Yesus. Siapa yang dari kayu yang mati jadi hidup? Yesus di atas kayu salib. Dia digantung di atas kayu yang mati keluar kehidupan. Yang ketiga, siapa firman yang menjadi manusia? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini adalah lambang dari Tuhan Yesus. Jadi formasi yang tepat dalam hidup kita tahun 2024 adalah Yesus di depan, saya di belakang. Ulangin sama-sama. Yesus, jangan terbalik. Jangan kita yang ngatur Tuhan, tapi kita yang diatur Tuhan. Nggak ada yang amin, ya udah nggak apa-apa saudara. Ayo, tahun ini rubah. Kalau mungkin tahun lalu Tuhan yang di belakang. Kita yang ngatur Tuhan, bahkan kita ngancam. Tuhan kalau Tuhan nggak bisa ngatur, Tuhan turun saya yang naik. Yang saya yang ngatur hidup saya. No. 2024. Posisinya harus benar. Kembalikan posisi yang original yang Tuhan mau. Sekali lagi ulangin dengan saya. Tuhan di mana? Saya yang artinya dia harus selalu menempati tempat pertama dalam hidup kita. Alias menjadi prioritas hidup kita. Saudara kalau kita bicara tentang prioritas. Itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh kepentingan. Saya catat gini, kepentingan itu selalu menentukan prioritas kita. Saya ulangin lagi. Kepentingan kita akan menentukan prioritas hidup kita. Saya kasih contoh sederhana. Biasanya orang umur 20-30 tahun, saya mau tanya kira-kira yang umur 20-30 berapa kali setahun check up, full body check up? Nggak pernah kan? Umur 20-30 nggak pernah mau disuruh check up. Selalu dikatakan tidak ada waktu. Sibuk. Aku nggak ada waktu. Nanti aja. Kenapa selalu nggak ada waktu? Karena bagi umur 20-30 kesehatan bukan satu kepentingan. Karena dia tahu semuanya masih sehat. Tapi begitu udah masuk 40-50. Lehernya kerasa kaku dikit. Nih tertawa kelihatan usianya ya kan. Aduh, kok gak enak abe yo. Ambekanku kok sesek yo. Tiba-tiba ada waktu berangkat jam 5 pagi ke airport, berangkat ke Penang, cari dokter. Masuk akal? Manusianya sama, 24 jamnya sama. Tetapi prioritasnya bisa karena semuanya itu tergantung kepentingan.
Orang kalau sebelum sakit, sebelum kolesterolnya tinggi, sebelum darah tingginya naik, kepentingannya apa? Makan enak. Nah gini saudara kan sambil mikir kan habis ini mau makan di mana? Makan apa yang enak ya? Siapa di sini suka babi yang katakan? Udah mualaf semua. Wah kalau orang belum sakit kolesterol, belum sakit darah tinggi, belum sakit asam urat, babi ketakutan semua kena orang Kristen. Aduh habis ini aku dipotong lagi kena ke GSJS gitu kan. Tapi begitu engkau periksa darah tiba-tiba kolesterolmu 244. 260, gula darahmu tinggi, HbA1c-mu tinggi. Apa yang terjadi? Saya mau tanya, babi jadi penting gak dalam hidup? Enggak. Karena bagimu bukan lagi makan enak prioritas. Yang prioritas adalah makan sehat. Ngerti maksudnya? Orang kalau tidak ada kepentingan, gak mungkin dijaga, gak mungkin itu menjadi prioritas. Kalau seseorang itu belum terlalu overweight, pasti prioritasnya makan enak, makan apa. Kayak saya dulu. Saya dulu ini prioritas hidup saya, Tuhan nomor 1, tapi nomor 2 itu makan. Saya kalau makan, oh haleluya. Karena mungkin dari kecil dibiasakan makan karena oma saya punya depot Bu Indra. Sekalian endorse saudara. Wah makan. Selalu dibiasakan makan itu harus nambah 2 porsi. Kebawa saudara. Jadi cerita singkatnya itu gini. Januari 2023, 1 tahun yang lalu. Saya tuh suka banget makan mie. Saudara harus tahu mie itu makanan yang paling menggedutkan. Kenapa? Wah kalorinya tinggi. Dan saya itu waktu itu saya masih ingat saya ngantar tamu dari Jakarta. Ke salah satu restoran di Jalan Kedung Doro jual kue tiaw dan mie keriting. Saya nggak sebut namanya karena nggak di-endorse sekali lagi. Tapi kita ke Apeng dan kita, oh ya. Dan saya makan di situ, saya kenal mbaknya semua. Kenapa? Wah muka saya ini mengesankan. Semua mbaknya kenal, oh kok Michael. Wah, mereka semua tahu. Kenapa? Saya ke sana selalu makan mie keriting 2 porsi, kue tiaw goreng 1 piring. Setiap kali makan, bukan sehari, sekali makan. Benar gak ya? Benar saya makan kayak gitu. Ada saksinya di depan. Wah saya dari merit 80 kilo jadi 98 kilo. Nah saya makan Januari saya nganterin tamu. Seperti biasa saya setelah makan 3 piring itu saya ke kasir. Saya ke kasir saya bayar. Saya tahu mbaknya kenal saya. Tapi dia ngeliatin saya seperti gak kenal. Nah saya jadi bingung. Lalu dia bilang ini kok Michael ya? Saya, oh iya. Lalu dia ngomong gini. Kok jadi gemuk gini ya? Nah gendut itu gak menyakitkan. Kalau gemuk itu sakitnya di sini. Kayak babi, gemuk. Ya, kalau saudara mau bilang berisi, jangan gemuk saudara. Itu kata yang sangat menyakitkan. Kok jadi gemuk gini ya, kok berubah. Sejak hari itu, prioritas saya bukan makan enak, makan sehat. 12 bulan yang lalu sampai hari ini, saya belum sekalipun makan mie dan kue tiaw. Akhirnya terjadi, turun berat badan saya. Akhirnya sekarang jadi 82. Gak perlu tepuk tangan. Nah, tetapi maksudnya saya gini, dulu prioritas saya itu makan harus enak, makan harus sesuai yang saya mau. Sekarang berubah. Saya setiap hari selama 10 bulan, setiap hari saya cuma makan nasi dan ayam. Jadi saya udah gak tahu saya udah bunuh berapa ayam saudara. Dada ayam setiap hari tanpa saus. Nah, kenapa prioritas saya berubah? Lifestyle kita bisa berubah saat kepentingan kita berubah. Saya mau tanya sama saudara. Saudara tahun ini ngalamin mujizat penting gak buat saudara? Bagi saya juga penting. Saya berdoa tahun ini. Kalau mujizat itu penting. Kalau pertolongan Tuhan itu penting. Ayo. Prioritas kita harus berubah. Biar prioritas kita selalu Tuhan. Tuhan selalu nomor 1. Dan orang yang mencari dahulu kerajaan surga. Semuanya pasti akan ditambahkan kepada dia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan harus jadi prioritas Pak. Prioritas itu selalu akan menjadi yang terutama. Kalau saudara punya ke bank tertentu, saudara punya status prioritas. Saudara di depan boleh ada 20 orang yang ngantri. Tapi kalau mereka bukan prioritas, saudara prioritas. Siapa yang dipanggil duluan? Yang prioritas. Dalam hidup kita juga gitu Pak, banyak yang ngantri.
Kita hidup ini waktu kita tuh terbatas. Banyak yang ngantri, pekerjaan, rumah tangga, semua banyak yang ngantri. Tetapi pastikan bagi saudara dan saya tahun ini, dari semua yang ngantri dalam hidup saudara, Tuhan tetap nomor satu. Yang setuju katakan amin. Saya punya banyak alasan untuk gak pelayanan. Saya punya banyak alasan untuk saya, ya gak doa pagi. Kenapa? Saya sibuk ngurus anak. Saya baru tahu sekarang, kalau ngurus anak itu bangunnya 2 jam sekali. 2 jam sekali. Mirip ya. Udah denger terus saudara ya beberapa hari. 2 jam sekali harus kasih minum. Harus digendong, harus diganti popoknya. Saya punya banyak alasan karena saya sibuk. Bukan hanya ini, saya juga gembala, saya juga ngurus manajemen dan lain-lainnya. Saya punya alasan mungkin, saya libur dulu, doa pagi. Saya libur dulu lah khotbah, saya gak usah khotbah dulu, saya di rumah. No. Bagi saya keluarga penting, bagi saya pekerjaan penting, semua penting. Tetapi yang paling penting, paling nomor satu adalah Tuhan. Kita tetap harus mendahulukan Tuhan, kita harus tetap menaruh Tuhan. Maka Tuhan akan mengatur semuanya dalam hidup saudara. Ayo Bapak Ibu, saudara punya waktu gak punya waktu tetap ibadah. Saudara capek gak capek tetap doa sama Tuhan. Saat saudara menempatkan dia nomor satu seperti orang Israel melihat tuh. Ikuti terus. Dia harus di depan. Saya percaya tahun ini yang mustahil terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yosua 3 ayat 5. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Baca sama-sama. 1, 2, 3 apa? Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Yang kedua, kalau engkau ingin lulus ujian sungai Yordan, engkau ingin lihat yang mustahil terjadi dalam hidupmu, engkau harus menjaga kekudusan diri. Ulangin sama-sama. Menjaga apa? Kekudusan ini gak populer. Saya tahu kalau saya udah khotbah kekudusan, pasti saudara udah mulai, kekudusan. Kenapa? Karena kekudusan bukan sesuatu yang penting zaman sekarang. Gereja terlalu sibuk dengan berkat mujizat, lupa ngomongin kekudusan. Kenapa? Muncul pengajaran-pengajaran yang ngetren sekarang. Kasih karunia. Semua sudah diampuni, semua sudah diselesaikan di atas salib. Kita lupa bahwa Tuhan tetap meminta kita hidup dalam kekudusan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kekudusan akan hilang saat kita melakukan dosa. Nah mungkin saudara tanya sama saya, Pak, dosa itu apa? Anak-anak muda banyak tanya sama saya gini, Pastor, kan di Alkitab banyak yang gak ditulis. Zaman sekarang yang terjadi, yang kita lakukan ini sekarang, banyak yang gak ditulis di Alkitab. Seperti rokok, ada gak di Alkitab nulis dilarang merokok? Ada? Adanya di pom bensin. Gak ada di Alkitab. Loh, terus dosa atau enggak? Pasti banyak yang tanya seperti itu. Dan pembelaannya pasti banyak. Kan Pak, gini. Oke, hari ini saya mau kasih saudara satu tips. Supaya saudara ini jadi orang Kristen gak gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran yang gak jelas. Tugas saya sebagai gembala itu, supaya saudara saya gembalakan itu ngerti gitu. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Coba, Yakobus 4 ayat 17. Jadi peraturannya gini tentang dosa. Semua yang dicatat di sini, yang disebut gak boleh, saudara melakukan itu dosa. Terus bagi yang gak dicatat gimana? Ayo coba kita baca. 1, 2, 3. Jadi apa? Jika seorang tahu bagaimana ia harus apa? Berbaik. Tetapi ia tidak melakukannya, maka ia apa? Jadi saya ulangin ya. Kalau orang tahu bagaimana berbuat baik dan tidak melakukan, udah tahu nggak boleh, udah tahu ini bagus, nggak melakukan, itu namanya apa? Sebaliknya juga. Kalau kita tahu itu nggak baik, kita melakukan, kita juga. Jadi itu, yang nggak ada di Alkitab, semuanya itu pakai rule ini. Saya tahu ini baik, saya nggak ngelakuin, itu dosa. Saya tahu ini nggak baik, saya ngelakuin, itu dosa. Contoh rokok. Saya mau ingatkan ya, saya mau tanya, tolong bantu saya jawab. Saat kita merokok, banyak sehari 10 pak, 12 pak. Itu baik atau enggak untuk kesehatan saudara? Baik enggak untuk kesehatan istrimu dan anak-anakmu Pak? Engkau tetap melakukan, artinya sesuai firman Tuhan, engkau sudah apa? Saudara ngomong bukan saya ya. Saudara mau marah, marah sama yang nulis Alkitab ini. Jangan sama saya. Engkau tahu darah tinggimu tinggi. Ya. Terus engkau dikasih duren blackthorn.
Saya mau tanya, engkau makan itu baik atau enggak? Baik rasanya Pak. Memang mahal. Tapi buat kesehatanmu baik atau enggak? Dan engkau tetap makan 2 buah durian. Maka sesuai dengan firman ini, maka engkau sudah ini apply to everything. Saudara mau ngomong yang lain apapun, kajiannya ini. Jadi intinya adalah banyak sekali yang kita lakukan itu sebenarnya adalah dosa dan kita nggak sadar. Sebab itu banyak hal dalam hidup kita. Banyak dosa-dosa kita itu menghambat mujizat terjadi dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata dengan saya, Pastor Michael, tapi bukannya ada pendeta yang bilang, kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Semuanya dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib. Oke. Saya bukan pendeta anti kasih karunia, don't get me wrong. Saya dulu sekolahnya di Reform juga. Saya juga belajar pengajaran John Calvin. Saya belajar di sekolah Injilis, saya belajar di sekolah Pentakosta. Saya mau kasih tahu, saya setuju dengan kasih karunia. Kasih karunia itu cukup buat kita. Kasih tepuk tangan dulu buat kasih karunia Tuhan. Luar biasa, kita yang berdosa, dosa kita diampuni. Tapi ingat, perhatikan, semuanya ingat. Daripada saudara dengar di TikTok dari yang pengajarannya gak jelas, dengar baik. Kasih karunia pengampunan dosa berlaku untuk keselamatan. Ulangin sama-sama, berlaku untuk apa? Keselamatan. Tetapi orang yang sudah dapat kasih karunia, engkau sengaja berbuat dosa, engkau tetap menerima konsekuensi dari dosa. Saya ulangin lagi. Terima kasih karunia, keselamatan, mati masuk surga. Tapi kalau selama hidup kita yang sudah diampuni, kita sengaja tetap berbuat dosa, kita tetap menerima apa? Pak, kan ini udah perjanjian baru. Tuhan Yesus kan udah mati. Gak berlaku, sorry. Tuhan Yesus di dalam kisah para rasul, ceritanya Tuhan Yesus sudah mati atau belum? Udah, dia udah bangkit, naik ke surga kan? Ada sepasang suami istri namanya Ananias dan, nggak hafalnya cuma drama Korea. Ayo, Ananias dan mereka bohong sama para rasul. Ini udah perjanjian baru loh ya. Karena kebohongan mereka sama Tuhan diambil nyawanya. Itu perjanjian baru kok, Yesus sudah mati kok. Jadi jangan pernah pakai pembelaan, Tuhan Yesus sudah mati, semuanya udah bebas. No. Keselamatan dijamin sama Tuhan. Konsekuensi dosa kita tetap harus lakukan. Saudara hari ini udah diselamatkan. Lalu nanti saudara pulang, pergi ke toko, saudara curi barang. Saya mau tanya, saudara masuk penjara atau enggak? Tetap masuk. Konsekuensi dosa tetap harus kita alami. Salah satu konsekuensi dosa kita gak usah ngomong jauh-jauh. Kalau saudara tetap hidup dalam dosa, baca Yesaya 59 ayat 1-2. Ini ayat favorit banyak orang, tapi cuma ayat 1. Ayat 1-nya ditulis di Alkitab, ditulis di status. Yesaya 59 ayat 1. Ayo coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa saudara? Biasanya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk apa? Wah, kita kalau dengar ini kita taruh di status sambil nangis. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tuhan tetap dengar. Tapi ayat 2 harus dibaca juga. 1, 2, 3. Tetapi antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Jadi konsekuensi dosa itu gini, Tuhan gak dengar. Ini ayat firman Tuhan. Keselamatan Tuhan jamin deh. Kita gak usah ngomong masuk surga atau enggak. Saya berdoa semua jemaat GSJS mati pasti masuk surga. Yang mau duluan katakan amin. Loh ada yang amin? Tapi kalau bicara konsekuensi dosa, bicara tentang doanya dijawab atau enggak, tetap ada konsekuensi. Saya selalu megang prinsip ini. Saya jadi pendeta hidupnya harus kudus. Kalau enggak saya enggak usah pelayanan. Kenapa? Karena percuma. Percuma saya di atas mimbar ini tetapi saya tetap hidup dalam dosa. Karena itu doa saya hari ini kita banyak jaga hidup kita baik-baik. Yang mau katakan amin. Jangan hidup dalam dosa Pak. Jangan Pak. Kau khianati rumah tanggamu terus. Kau sudah minta ampun kau lakukan lagi. Minta ampun kau lakukan lagi. No.
Itu yang menghambat engkau menerima mujizat. Percayalah orang yang hidupnya benar, hidupnya pasti diberkati dan menerima mujizat dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya perlu menyampaikan ini. Kenapa? Karena saya ini gembala bukan pembicara tamu. Kalau saya khotbah di gereja lain Bapak Ibu saya akan ngomong tentang berkat, pertolongan. Tapi kalau saya di atas mimbar ini tugas saya adalah gembala. Kadang-kadang ada hal yang saudara gak suka dengar tapi saudara harus dengar. Karena tujuannya cuma satu, supaya hidup saudara itu diberkati sama Tuhan. Saya itu selalu doa setiap malam, setiap ada rapat, setiap hari. Saya selalu doa setiap jemaat yang beribadah di GJS semuanya diberkati Tuhan. Tapi tetap engkau harus lakukan bagian. Ayo Bapak Ibu, hidup dalam kekudusan. Ayo hidup dalam kebenaran. Maka saya percaya ada pertolongan Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ayo ayat terakhir pemain musik boleh naik. Yosua 1 ayat yang ke-6. Yosua 1 ayat yang ke-6. Karena ayat terakhir boleh kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3 apa? Maka teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan. Nah, jadi yang pertama tadi. Apa Bapak Ibu kalau kita mau lulus ujian Sungai Yordan kita harus menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Jadikan Tuhan prioritas. Yang kedua, hari ini saudara ingin lulus ujian Sungai Yordan, engkau harus jaga kekudusan. Yang ketiga, engkau harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama-sama tepuk dada saudara katakan kuatkan dan teguhkan hatiku. Orang Israel lihat Sungai Yordan takut. Tapi tahu nggak yang lebih takut siapa? Yang lebih takut itu Yosua. Kenapa? Karena Yosua yang jadi pemimpinnya. Pemimpin itu memang enak. Semua orang mau jadi pemimpin ya. Ya kan? Semua orang kalau kerja, goalnya, tujuan akhirnya selalu ingin jadi apa? Pimpinan. Ya kan? Masa saudara mau jadi bawahan terus? Enggak, saudara pasti targetnya mau jadi. Tapi semua orang mau jadi pimpinan, mau jadi pemimpin sampai mereka jadi pemimpin. Saya ulangin lagi. Orang itu mau jadi pemimpin sampai mereka jadi pemimpin. Kenapa? Karena saat mereka jadi pemimpin tahu bahwa jadi pemimpin itu tidak karena kalau berhasil dipuji. Kalau gagal dimaki. Coba gereja ini puji Tuhan ya. Kita berhasil puji Tuhan banyak jiwa-jiwa. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Wah gembalanya dipuji, oh bagus. Tapi coba kalau gereja ini gak ada orang. Gembalanya diapain? Kurang urapan. Jadi pemimpin itu enak. Tapi tanggung jawabnya besar. Tuntutannya juga makin dalam hidup kayak gitu. Kita makin di bawah Tuhan tinggi, jangan berharap ujiannya makin gampang. Karena siapa yang diberi lebih akan dituntut juga. Yosua itu dapat sebuah tanggung jawab yang besar. Gantikan Musa. Saya tahu ya, nanti Februari 14 yang akan menggantikan Pak Jokowi itu tanggung jawabnya besar. Setuju gak? Melanjutkan apa yang dilanjutkan Pak Jokowi 10 tahun. Siapa di sini bersyukur 10 tahun ini Indonesia makin maju dan diberkati. Kita kasih tepuk tangan dulu ya buat negara kita. Kita harus berdoa buat bangsa dan negara kita. Penggantinya nanti ini tuntutannya lebih besar. Kenapa? Karena melanjutkan Pak Jokowi. Yosua melanjutkan Musa. Tuntutannya berat. Karena itu 4 kali dikasih tahu, hey, ayo kuatkan dan teguhkan. Kenapa? Karena Sungai Yordan adalah tempat yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kehilangan percaya diri. Can you imagine what Joshua felt? Bisa bayangin apa yang dirasakan Yosua? Dia lihat sungai itu, dia juga khawatir, dia juga takut. Saudara, seringkali kita juga menghadapi masalah, persoalan. Dan seringkali yang membuat lebih parah itu apa? Yang membuat ketakutan kita makin bertambah apa? Perkataan orang lain.
alias komentar. Senggol kanan kiri, jangan banyak komentar. Kalau orang itu udah takut, jangan malah ditambahin. Kayak kemarin, orang mau disuntik, orang takut suntik. Terus waktu mau disuntik, saudara mukanya lulu. Nah, dia tambah takut. Orang mau ngelahirin, seperti istri saya mau ngelahirin. Ada yang nakutin, lu nanti lu suwakete pol. Istri saya kan pucat saudara ya toh. Sekali lagi senggol kanan kiri, ojo kakek komentar. Orang itu ya belajar ya, lebih baik gak usah ngomong lah. Kalau gak berguna, kalau jatuhin orang gak usah ngomong ya. Saya punya cerita. Saya belum saksikan kepada siapapun, kecuali mentor-mentor saya. Hari ini saya ceritain sama saudara. Saya tunggu ibadah ini untuk ngomong. Saya sempat takut dan khawatir bahwa saya gak bisa punya anak. Karena menurut dokter, memang menurut hasilnya gak bisa. 1% kemungkinannya. 1%. Dan saya menerima itu. Dan saya tetap percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi tetap takut dong. Ya enggak? Kita punya iman tapi tetap apa? Takut. Saya khawatir gitu. Aduh gimana ya. Nah lalu satu hari setelah saya periksa hasilnya keluar saya banyak doa. Kurang lebih beberapa hari setelah saya periksa dapat hasilnya dari lab. Saya itu lagi makan di bawah di Pakuan Mall. Saya lagi makan dengan istri saya. Nah saya itu kadang-kadang gak suka jalan di mall. Kenapa? Banyak yang ngeliatin. Nah, saya tuh ada 2 tipe ya orang kalau ngeliatin saya di mall sekarang. Satu tuh selalu lihat saya senyum gini. Nah, saya suka banget. Terima kasih bagi saudara senyum dan nyapa saya. Yang saya gak suka tipe 2, ngeliatin saya gini. Terus jalan lagi. Saya sing iku lho, GCS iku lho. Gereja 1 jam iku lho. Selalu gitu. Nah, saya kebetulan hari itu saya tuh suka cari hari yang sepi. Jadi mallnya itu ya gak serame hari Minggu. Tapi tetap rame ya kita makan enak di tengah-tengah mall. Saya lagi makan sama istri saya. Tiba-tiba ada satu ibu tipe yang kedua. Ngeliatin saya. Saya pura-pura makan ngobrol. Tiba-tiba dia, Pastor Michael ya? Saya kesel. Ya, dia kaget, saya lebih kaget ya kan. Kesel, saya hampir kesel makan pasta. Pastor Michael ya? Iya. Saya punya pesan Tuhan buat pastor. Boleh gak saya bicara? Boleh. Boleh gak saya duduk? Boleh. Masa dia teriak saya gak bolehin saudara. Saya tadi malam doa, saya diingetin Tuhan tentang Pastor Michael. Nah, ini pesan Tuhan, saya ini memang sama Tuhan dikasih karunia nabi. Satu hal gini ya, orang kalau dapat karunia nabi gak pernah bilang dia punya karunia nabi. Jadi orang yang suka ngomong, Tuhan bicara sama saya ini punya karunia nabi. Itu biasanya bukan. Itu nabi palsu. Ya, saya kasih tahu, Tuhan bicara sama saya, Pastor Michael akan diberkati. Wah, dia angkat saya, tapi dia mengangkat untuk menjatuhkan. Ya angkat, tapi ada satu pesan. Saya bawa pesan dari Tuhan bahwa Pastor Michael tidak akan dikaruniai Tuhan anak. Tuhan bicara, Tuhan gak akan kasih Pastor Michael anak. Anak rohani banyak, tapi gak akan punya anak. Kalau saudara jadi saya perasaannya gimana? Saya baru dapat kabar saya gak bisa tidur sama beberapa hari karena saya dapat laporan dokter saya gak bisa punya anak. Lalu ada seorang ibu datang ngomong gitu sama saya. Saya gak pernah cerita sama orang. Saya tahu istri saya pasti sakit hati sekali. Pada saat itu saya terima, Bu mohon maaf saya gak terima omongan ini. Tapi perkataan itu tidak pernah keluar dari pikiran saya. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Selama saya khotbah di atas mimbar ini, selama saya pelayanan selama beberapa tahun ini, perkataan ibu itu tetap di pikiran saya. Kamu gak akan punya anak. Tuhan gak kasih kamu, memang Tuhan gak akan kasih. Saudara, tidak pernah sekalipun saya tidur tanpa mendengar kata ibu ini. Gak pernah. Dan saya selalu takut dan khawatir bahwa apa yang dikatakan ibu itu benar. Saudara, pada saat saya merenungkan itu, saya down sekali. Tetapi setiap hari, setiap kali saya bangun, saya selalu
katakan kepada diri saya apa dikatakan Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Mike. Gak apa-apa. Orang boleh ngomong apapun, tapi hidupmu gak ditentukan sama orang. Hidupmu ditentukan sama firman. Hari ini kalau anak saya bisa sehat sempurna, itu semua karena perkataan Tuhan. Kak, bangkit berdiri sama-sama. Bangkit berdiri sama-sama. Pesan saya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya gak pernah cerita ini sampai anak saya lahir. Bahkan di ruangan waktu istri saya lagi dioperasi. Saya kalau saudara perhatikan doa pagi saya, kalau saudara perhatikan khotbah saya gak pernah selama 9 bulan ini istri saya dari lahir. Saya gak pernah posting apapun tentang anak saya. Karena setiap hari kekhawatiran saya, anak saya akan keguguran di dalam perut. Setiap hari, karena itu saya gak pernah menyebut istri saya hamil. Saya gak pernah gender reveal sampai detik-detik terakhir. Kenapa? Karena saya selalu punya kekhawatiran dan kekhawatiran itu selalu ada. Bahwa anakmu akan mati. Anakmu gak akan lahir karena kamu gak dipercaya. Tapi hari ini pesan saya buat saudara yang saya sudah alami. Kuatkan teguhkan hatimu, Pak. Gak usah takut. Orang boleh ngomong apa tentang hidupmu. Orang boleh memprediksi apapun tentang hidupmu. Engkau boleh punya pikiran apapun tentang masa depanmu. Yang berlaku, yang terjadi hanya firman Tuhan. Karena itu seperti Tuhan mengatakan kepada Yosua. Saya mau katakan sama saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu tahun 2024 ini. Karena Tuhan akan melakukan perkara besar. Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat karena Dia menyertaimu. Karena Dia berjalan bersama-mu. Tundukkan kepala saudara. Apapun yang kami akan hadapi, kami tidak takut. Kami tidak khawatir. Sebab kami percaya Tuhan kami tidak pernah gagal. Orang boleh katakan apapun tentang hidup kami. Banyak yang boleh komentar. Banyak yang boleh mengutuki. Tapi kami tetap percaya kalau Tuhan menyertai kami, siapa yang dapat melawan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, hamba-Mu berdoa. Apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Kami semuanya melakukan firman ini. Dan kami akan mengalami pertolongan Tuhan tahun 2024. Kau berkati setiap jemaat Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka Tuhan. Sehingga mereka akan lihat perkara-perkara yang besar. Tuhan kerjakan di tahun 2024 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita mau katakan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.